Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Gary Adrian, Market Analyst International Mitra Futures. Ya, Pak Gary, bagaimana pengaruh Pilpres Amerika terhadap perdagangan komoditas hingga sore ini? Oke, untuk pengaruh terhadap perdagangan komoditas hingga sore ini tampak terpantau sedikit melemah ya. Di mana tapi untuk volume transaksi dari emas sendiri mencatatkan kondisi tertinggi ya di 986 lot, lalu disusul dengan kopi Arabica di 432 lot, disusul dengan all-in 70 lot. Jadi memang emas sendiri memang masih menjadi primadona seiring memang terjadi sedang ada Pilpres di Amerika Serikat. Ya, lalu untuk ekspektasi pasar terkait hasil Pilpres, kita masih menunggu bagaimana hasil Pilpres. Ekspektasi pasar seperti apa? Kalau jika melihat kondisi saat ini, tampaknya ekspektasi pasar masih cenderung untuk kemenangan Joe Biden ya atas Donald Trump. Tapi hasilnya seperti diketahui belum fix ya, masih harus menunggu hasil finalnya. Namun jika hasil Pilpres ini dimenangkan oleh Joe Biden, ini besar kemungkinan untuk langkah stimulus AS akan semakin tinggi untuk diluncurkan ya, karena sempat dari sejak beberapa minggu lalu masih terus tertunda. Dengan kemenangan Joe Biden ini tentunya bisa membawa kurang lebih langkah stimulus ini segera diluncurkan. Lalu untuk isu perang dagang sendiri, jika Joe Biden menang memang kurang lebih bisa perang dagang antara China dan AS ini bisa sedikit mereda ya. Dengan hasil ini tentunya akan membawa angin segar untuk komoditas. Yang perlu diwaspadai adalah jika memang salah satu kontestan ada yang membawa ke ranah hukum ya, itu bisa berbahaya untuk kurang lebih untuk pasar ya, terutama untuk emas. Oke, nah ini bicara soal harga emas. Prospeknya sendiri seperti apa kalau kita lihat trennya dari awal minggu hingga misalnya akhir pekan nanti, kemudian juga untuk all-in, apakah ini juga bisa direkomendasikan untuk saat ini? Ya, untuk emas dan all-in saya kira itu bagus untuk perdagangan di minggu ini ya, terutama untuk emas. Dengan seiring Pilpres yang sedang berlangsung di Amerika saat ini, kecenderungan untuk Joe Biden menang lebih tinggi dibanding Donald Trump dengan melihat hasil update yang ada saat ini. Dengan teman-teman semua harus memperhatikan juga kurang lebih data FOMC meeting minutes nanti yang berlangsung pada hari Jumat, ditambah dengan data NFP juga yang bersamaan juga di hari Jumat, itu yang harus teman-teman pantau. Ditambah dengan hasil final dari Pilpres sendiri ya, itu juga tetap harus menjadi pantauan teman-teman semua jika memang mentradingkan emas. Namun untuk secara teknikal sendiri, untuk emas saat ini memang sedang berada dalam kondisi turun ya, setelah emas sempat menguat ke area level 1910-an dan saat ini sedang berkonsolidasi berada di kisaran level 1890-an sampai sekitar 1900-an. Sebenarnya ini menjadi peluang baik untuk mengambil posisi beli dari emas dengan potensi hingga akhir minggu ini ada kemungkinan bisa bergerak kembali naik ke level 1910 sebagai target pertama, dengan target kedua adalah level 1930. Namun waspadai juga jika ternyata harga emas turun ke bawah support di level 1880. Itu bisa membawa emas kemungkinan bisa turun lagi ke level kisaran 1850. Dan untuk harga CPO sendiri kurang lebih terjadi peningkatan ya, karena memang kondisi iklim yang kurang lebih iklim akhir tahun ya yang dapat mengganggu pasokan sehingga terjadi kenaikan harga, yang ditambah juga dengan adanya peningkatan ekspor juga ya menjelang festival Diwali di India, sehingga membuat harga CPO ini meningkat. Namun tetap faktor yang membayangi adalah lonjakan infeksi COVID-19 ya yang banyak terjadi di Eropa ya, sehingga Eropa juga memberlakukan kembali lockdown. Seperti ketahui, Eropa merupakan salah satu destinasi ekspor untuk all-in atau CPO ya. Dengan kembali diberlakukan lockdown ini, tentunya ini membawa kurang lebih efek buruk untuk permintaan ya. Permintaan bisa menurun, kurang lebih seperti itu.
Baik, untuk prospek harga kopi dan kakao, ini dengan kondisi cuaca yang saat ini serta pertambahan kasus COVID-19 di Eropa dan juga Amerika, seperti apa rekomendasi Anda? Ya, untuk memang untuk kopi dan kakao sebenarnya sama dengan CPO dipengaruhi oleh faktor cuaca juga ya. Namun saya lebih mencermati memang dengan kondisi lockdown yang terjadi di Eropa sendiri ya. Jadi kurang lebih para eksportir kurang lebih terganggu ya dengan penambahan COVID-19 ini sehingga cenderung wait and see dan kemungkinan permintaan dari kopi dan kakao kurang lebih akan menurun, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk peluang komoditas esok dan juga rekomendasi seperti apa yang bisa Anda sarankan? Ya, untuk saya sendiri sebenarnya tetap menyarankan lebih ke emas ya, karena emas memang saat ini masih menjadi primadona ya. Mungkin hingga akhir tahun pun emas bakal kurang lebih kembali menguat ya. Jika untuk melihat kondisi besok tetap memperhatikan level area kisaran saat ini ya. Sebenarnya area kisaran saat ini sudah cocok untuk mengambil posisi beli dengan data NFP ya, data NFP AS yang berlangsung pada hari Jumat ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih untuk informasinya Gary Adrian, Market Analyst Internasional Mitra Futures.